Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Latif Hakim selaku dosen dari mata kuliah Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin membahas atau mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan dan perkembangan syariah. Lanjut. Next. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Islam atau disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui aktivitas kegiatan usaha seperti investasi, jual beli, atau lainnya berdasarkan prinsip syariah. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan dan perkembangan syariah, khususnya di PT Bank BNI Syariah ini? Next. Selanjutnya ada profil perusahaan. Sebagai organisasi yang adaptif dan dinamis, BNI Syariah terus melakukan perbaikan di segala aspek, termasuk dengan melakukan penyempurnaan organisasi dan melahirkan produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Bidang usaha perbankan syariah sesuai dengan anggaran dasar BNI Syariah nomor 160 tanggal 22 Maret 2020. Segmennya ada bisnis komersial, bisnis konsumer dan retail, bisnis mikro, bisnis treasury, dan internasional. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Rifki. Silakan. Ya, terima kasih Wildan Febian. Pembahasan selanjutnya adalah iktisar keuangan. Yang pertama, ini adalah laporan posisi keuangan. Kita ambil dari laporan tahunan BNI Syariah selama 5 tahun belakang. Dan kebetulan karena kita ngebahas perbandingan antara sebelum COVID dan sesudah COVID, yaitu tahun 2019 dan 2020. Ini contohnya. Next. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Dan ini laporan selama 5 tahun ke belakang. Dan kita ngebahas selama 2 tahun, yaitu 2019 dan 2020. Ini kita bisa lihat dari contohnya. Next. Dan selanjutnya adalah laporan arus kas. Dan ini laporan selama 5 tahun ke belakang dan kita ngebahas selama 2 tahun, yaitu tahun 2019 dan 2020. Ini kita bisa lihat laporannya. Next. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ari. Saudara Ari, dipersilahkan. Terima kasih Rifki. Selanjutnya ada analisis ROA atau Return on Asset. Return on Asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. ROA menunjukkan hasil dari seluruh aset yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Biasanya nilai dari ROA disajikan dalam bentuk persentase. Next. Selanjutnya ada perbandingan ROA di tahun 2020 dan 2019. Pada lingkaran merah menandakan pendapatan bersih atau net income dari perusahaan di tahun 2020 sebesar 505.106 miliar rupiah dalam miliar rupiah. Sedangkan lingkaran biru menandakan pendapatan bersih atau net income perusahaan di tahun 2019 yaitu sebesar 603.163 dalam miliar rupiah. Next. Nah, pada lingkaran merah menandakan total aset perusahaan di tahun 2020 sebesar 55.9.342 dalam miliar rupiah. Sedangkan di lingkaran biru menandakan total aset perusahaan di tahun 2019 sebesar 49.980.235 dalam miliar rupiah. Next.
Membandingkan ROA di tahun 2020 dan 2019 dengan perhitungan net income dibagi dengan total aset, maka hasil dari ROA di tahun 2019 yaitu 1,20%. Sedangkan hasil ROA di tahun 2020 yaitu 0,91%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ivan Rizky. Terima kasih pada Ari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ROI atau Return on Investment. ROI adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung manfaat yang akan diterima investor sehubungan dengan biaya investasi mereka. Ini paling sering diukur sebagai pendapatan bersih dibagi dengan biaya modal awal investasi. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi rasionya, maka makin besar pula keuntungan yang didapat. Next. Pada lingkaran merah, menandakan total pendapatan atau penjualan perusahaan di tahun 2020. Sedangkan di lingkaran biru menandakan total pendapatan atau penjualan perusahaan tahun 2019. Total revenue di tahun 2020 sebesar Rp4.094.693.000. Sedangkan di total revenue di 2019 sebesar Rp4.082.829.000.000. Lalu berikutnya adalah pada lingkaran merah menandakan total mudharabah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai mudharabah. Mudharabah adalah akad untuk mengikat kerjasama antara dua pihak, yaitu pemodal dan pelaksana usaha. Akad mudharabah juga disebut sebagai bagi hasil sebagian orang dengan menentukan beberapa persen keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Jadi, total mudharabah di tahun 2020 adalah sebesar Rp1.499.512.000. Sedangkan total mudharabah di tahun 2019 adalah sebesar Rp1.560.733.000. Next. Berikutnya adalah hasil ROI, perbandingan hasil ROI di tahun 2020 dengan di 2019. Dengan penghitungan total penjualan dikurang dengan jumlah investasi awal, dibagi dengan jumlah investasi awal dikali 100%, didapatkan hasil ROI di tahun 2020 sebesar 1,73%. Sedangkan ROI di 2019 dengan perhitungan total penjualan dikurang jumlah investasi awal dibagi jumlah investasi awal dikali 100%, menghasilkan ROI sebesar 1,61%. Next. Berikutnya, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Saudara Ainudin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ivan tadi sudah menjelaskan tentang ROI. Dan selanjutnya kita akan ngebahas tentang analisis ROE atau Return on Equity. Return on Equity adalah rasio dua bagian dalam penurunannya karena menyatukan laporan laba rugi dan neraca, di mana laba atau laba bersih ini dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Angka tersebut mewakili total pengembalian modal ekuitas dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengubah investasi ekuitas menjadi keuntungan. Lalu di sini ada perbandingan ROE di tahun 2020 dan 2019. Dengan perhitungan rumusnya, ROE sama dengan net income dibagi total equity. Pada lingkaran merah menandakan pendapatan bersih atau net income perusahaan di tahun 2020. Sedangkan lingkaran biru adalah menandakan pendapatan bersih net income perusahaan tahun 2019. Sehingga net income tahun 2020 sebesar 505.106 miliar rupiah. Kemudian pada net income 2019 sebesar 603.163 miliar rupiah. Lalu kemudian ini ada total ekuitas. Pada lingkaran merah menandakan total ekuitas perusahaan pada tahun 2020 dan sedangkan lingkaran biru menandakan total ekuitas pada tahun 2019. Sehingga total equity pada tahun 2020 sebesar 5.459.299 miliar rupiah. Kemudian total equity pada 2019 sebesar 4.735.076 miliar rupiah.
Lalu ini adalah perhitungan dari perbandingan ROE 2020 dan 2019. Terlihat bahwa pada ROE 2019 dengan rumus net income dibagi total aset menghasilkan ROE sebesar 12,73%. Kemudian pada ROE 2020 terlihat rumusnya dengan net income dibagi total equity mendapatkan hasil ROE sebesar 9,25%. Lalu selanjutnya pembahasan tentang nasabah akan disampaikan oleh Ivan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya pada Ainuddin. Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai nasabah. Berbicara mengenai nasabah, tidak terlepas dari jumlah rekening yang tersedia di BNI Syariah. Tercatat di 2018, terdapat 3,1 juta rekening nasabah yang terdaftar pada Bank BNI Syariah. Sedangkan terjadi peningkatan di tahun 2019 menjadi 3,44 juta rekening yang ada di Bank BNI Syariah. Selain itu, BNI Syariah juga menjalankan kerjasama dengan institusi perguruan tinggi, sekolah, dan komunitas untuk mendapatkan nasabah baru, serta untuk bersinergi dengan nasabah lainnya, serta sebagai wujud komitmen BNI Syariah dalam mengembangkan ekosistem halal. Pada tahun 2019, BNI Syariah telah meluncurkan kartu platinum BNI IB Hasanah Card dengan desain khusus World Heritage Ombilin Coal Mining of Sawah Lunto. BNI Syariah juga menyelenggarakan beberapa signature events seperti pelatihan manajemen masjid, yaitu pengembangan ekosistem halal melalui sinergi dengan masjid dengan peserta sebanyak 3.878 orang dari 2.343 masjid yang tersebar di 20 kota. Dan selain itu, juga BNI Syariah menjalankan Islamic Tourism Expo 2019, yaitu perhelatan pameran haji dan umroh terbesar dan terlengkap di Indonesia. Itu adalah cara yang dilakukan BNI Syariah dalam menarik minat nasabahnya di tahun 2019. Untuk perkembangan nasabah di tahun 2020 dan selama COVID akan dijelaskan oleh rekan saya, Ari. Kepada Ari, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya pada Ivan Rizky. Selanjutnya ada nasabah BNI Syariah di tahun 2020 atau setelah pandemi COVID-19. PT Bank BNI Syariah mencatatkan kinerja dana kelolaan nasabah prioritas tetap positif meski dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. BNI Syariah memiliki 8.000 nasabah prioritas dengan dana kelolaan lebih dari 500 juta rupiah. Sampai dengan November 2020, total DPK nasabah prioritas BNI Syariah mencapai 9,37 triliun rupiah. Pada masa pandemi COVID-19, bisnis prioritas BNI Syariah masih tumbuh sebesar 16% sampai November 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya. BNI Syariah terus mencatat kinerja yang positif dan stabil. Terbukti hingga kuartal 3 di tahun 2020, BNI Syariah berhasil mencatat pencapaian dana pihak ketiga atau DPK sebesar 45,65 triliun rupiah atau naik 21,76% secara year-on-year dibandingkan periode sama di tahun 2019 sebesar 37,49 triliun. Pertumbuhan DPK ini didorong oleh pertumbuhan dana murah atau CASA dengan rasio sebesar 65,15%, naik dibandingkan periode sama di tahun 2019 sebesar 61,95%. Sampai dengan September 2020, jumlah rekening BNI Syariah sebanyak 4 juta rekening, naik 20,28% dibanding periode sama di tahun 2019, sebesar 3,3 juta rekening. BNI Syariah juga menyediakan produk dan layanan melalui inovasi digital, diantaranya adalah BNI IB Hasanah Card, untuk memfasilitasi transaksi nasabah melalui kartu pembiayaan. BNI IB Hasanah Card juga bisa digunakan untuk bertransaksi di merchant dengan bidang usaha halal. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Rifki. Ya, terima kasih pada Saudara Ari. Selanjutnya kita ngebahas karyawan BNI Syariah 2019 sampai 2020 atau sebelum COVID dan sudah COVID. Yang pertama, karyawan BNI Syariah tahun 2019 atau sebelum COVID.
merupakan isu penting yang selalu menjadi fokus pembahasan divisi sumber daya insani BNI Syariah. Pendekatan sistem remunerasi yang diterapkan BNI Syariah selama ini menganut asas 3P. Pay for person, pay for position, pay for performance. Dengan tujuan untuk menarik karyawan, mempertahankan karyawan, dan sebagai menunjang keberhasilan dalam mendukung strategi perusahaan. Pada tahun 2018, BNI Syariah telah melakukan ulang job evaluation untuk mengukur kembali kesetaraan atas nilai relatif seluruh jabatan di BNI Syariah. Yang dimana dari hasil dari job evaluation sebelumnya. Pada tahun 2018, BNI Syariah melakukan ulang job evaluation untuk mengukur kembali atas nilai relatif seluruh jabatan di BNI Syariah. Yang mana dari hasil dari job evaluation ini digunakan untuk mengevaluasi kembali penentuan beban kerja dan sistem remunerasi existing yang sudah diterapkan. Kebijakan umum remunerasi BNI Syariah menganut grading sistem serta pendekatan indeks lokasi yang membedakan remunerasi yang diterima pegawai di setiap cabang BNI Syariah dengan tujuan untuk agar lebih kompetitif serta mempertimbangkan remunerasi survei posisi BNI Syariah terhadap market. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Wildan. Saudara Wildan, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Muhammad Rizky. Selanjutnya, karyawan BNI Syariah tahun 2020. Ini BNI Syariah melakukan beberapa antisipasi terkait pandemi virus corona atau COVID-19. Tindakan tersebut merupakan langkah yang diambil BNI Syariah dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada pegawai. Salah satu strategi yang diusung BNI Syariah untuk mengatasi dampak COVID-19 adalah dengan memperkuat kanal digital. COVID-19 memaksa digitalisasi dalam perusahaan. Selama masa pembatasan sosial, 58% pegawai BNI Syariah bekerja dari rumah atau WFH dengan tetap menjalankan sebagaimana yang dijalankan pada kantor pada posisi normal. Karena itu, BNI Syariah memperkuat kanal digitalnya untuk tetap menjaga keberlangsungan operasional saat pandemi COVID-19. Layanan berbasis digital merupakan masa depan perbankan karena sebagian besar penggunanya di kalangan milenial yang selalu terkoneksi dengan internet. Ada beberapa poin kebijakan WiFi yang harus dilakukan oleh BNI Syariah. Untuk unit yang termasuk dalam unit kritikal tetap bekerja di kantor dengan dimungkinkan bekerja terpisah atau bergiliran sesuai dengan divisi atau unit. Kebijakan WiFi ini berlaku di kantor pusat, kantor WJP, kantor cabang di wilayah Jabodetabek, dan kantor cabang Solo dan Bali. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pegawai untuk menjaga kesehatan orang-orang terdekatnya di rumah, sekaligus bisa memberikan perlindungan maksimal dari potensi tertular COVID. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ainuddin. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan tadi sudah menjelaskan tentang nasabah dan karyawan. Lalu kita beralih ke kesimpulan. Berdasarkan analisis ROA, Bank BNI Syariah mendapatkan hasil ROA pada tahun 2019 sebesar 1,20% dan tahun 2020 sebesar 0,91%. Yang menandakan bahwa ROA pada tahun 2020 mengalami penurunan. Menurut data, perusahaan dengan ROA di atas 5% tergolong baik. Jadi ROA pada Bank BNI Syariah ini tergolong masih jauh dari kata baik. Namun sudah cukup dengan angka ROA pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian berdasarkan analisis ROI, Bank BNI Syariah mendapatkan hasil ROI pada tahun 2019 sebesar 1,61%. Dan tahun 2020 sebesar 1,73%, yang menandakan bahwa terjadi kenaikan ROI pada tahun 2020. Yang artinya bahwa jumlah investasi pun mengalami kenaikan pada tahun 2020. Kemudian berdasarkan analisis ROE, Bank BNI Syariah mendapatkan hasil ROE pada tahun 2019 sebesar 12,73%. Dan tahun 2020 sebesar 9,25%. Yang menandakan bahwa terjadi penurunan ROE pada tahun 2020. Menurut data, perusahaan dengan ROE di atas 15% tergolong baik. Jadi ROE pada Bank BNI Syariah ini tergolong cukup baik, namun masih belum mencapai target yang terbaik.
Lalu kemudian jadi kesimpulannya adalah pada hasil diskusi kami, dampak dari COVID-19 ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank BNI Syariah sesuai dengan analisis ROI, dan ROE. Kemudian untuk nasabah tidak terlalu berpengaruh karena masih banyaknya nasabah yang tetap menggunakan Bank BNI Syariah untuk bertransaksi. Kemudian untuk karyawan, ketika terjadi pandemi COVID-19, perusahaan memberikan perlindungan yang maksimal kepada karyawannya. Perusahaan melakukan pembatasan sosial sebanyak 58% karyawan BNI Syariah bekerja dari rumah atau work from home. Dan sisa karyawan tetap bekerja di perusahaan mengikuti protokol kesehatan. Dan artinya bahwa perusahaan tetap menjaga kinerja karyawannya untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Next, kita semua tahu bahwa 3 top bank syariah di Indonesia melakukan merger, yaitu ada PT Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. 3 top bank ini bermerger menjadi satu, yaitu PT Bank Syariah Indonesia. Yang artinya bahwa PT Bank Syariah Indonesia ini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, yang mana akan berdampak positif kepada masyarakat yang ingin bertransaksi menggunakan Bank Syariah Indonesia. Oke, itu aja mungkin dari hasil diskusi kami mengenai pertumbuhan dan perkembangan syariah pada pandemi COVID-19, khususnya pada Bank BNI Syariah. Tadi kita sudah ngebahas tentang ROE, nasabah, dan karyawan. Bagaimana perbandingannya antara 2 tahun 2019 dan 2020. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan insight yang bermanfaat. Saya Ainuddin dan rekan-rekan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.